Assalamualaikum Sobat Ila, ketemu lagi dengan saya di Ila Normi Channel. Kalau berbicara tentang kontroversi yang dimunculkan salah satu media sosial yaitu TikTok tentang peribadahan seseorang, tidak akan ada habisnya. Mulai yang kemarin yang viral, banyak orang yang melakukan perjalanan suci ke Mekah naik haji dengan jalan kaki. Dan yang akhir-akhir ini mulai ramai fenomena yang semakin ramai akhir-akhir ini yaitu live TikTok sambil sholat taraweh. Ada yang bilang ini bagian dari dakwah, ada juga yang menganggapnya ini adalah sebuah pamer ibadah. Tetapi kenapa ini fenomena ini bisa terjadi di kalangan masyarakat kita? Mari kita kupas dalam 3 perspektif. Dari perspektif budaya, sosial, dan filsafat. Kalau kita lihat dari perspektif budaya, tidak bisa dapat dipungkiri bahwasanya kita saat ini hidup di era digital yang dimana semua hal tentang kehidupan kita itu bisa dijadikan sebuah konten. Mulai dari beli barang baru langsung direview bisa jadi konten. Mukbang, review makanan-makanan yang ada di warung-warung bisa jadi konten. Sampai hal privasi hubungan antara manusia dengan Tuhan yaitu beribadah itu juga bisa dijadikan konten. Fenomena ini namanya adalah budaya eksistensi digital, di mana kalau tidak diposting itu kayaknya ada yang kurang. Budaya digital saat ini sangat mempengaruhi cara orang dalam menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk di dalam beribadah. Orang-orang di dalam budaya eksistensi digital ini ingin menunjukkan eksistensinya di berbagai macam media sosial dalam berbagai macam aspek kehidupannya termasuk ibadah. Sebetulnya hal ini berakar dari budaya pamer atau budaya flexing yang kini meluas merambah ke ranah religius. Normalisasi live streaming di era sekarang ini, apapun bisa disiarkan secara langsung, mulai dari makan, berkendara, beribadah. Itu sangat normal sekali kita lihat di berbagai macam media sosial itu dilakukan dengan secara live streaming. Hal ini menciptakan suatu kebiasaan baru, di mana aktivitas sehari-hari yang dianggap kurang lengkap tanpa dokumentasi atau siaran langsung pada platform media sosial tertentu. Hal ini menjadikan kalau merambah di dalam dunia ibadah, menjadikan suatu ibadah itu menjadi komodifikasi ibadah, yaitu komodifikasi itu berasal dari kata komoditi yang berarti barang dagangan. Dalam konteks komodifikasi ibadah ini adalah ketika praktek-praktek ibadah atau simbol-simbol keagamaan itu diubah menjadi sebuah yang bernilai ekonomi, bisa dijual, bisa dipertontonkan atau dijadikan alat untuk mendapatkan keuntungan baik finansial maupun sosial. Melalui apa? Ya melalui monetisasi berbagai macam platform media sosial. Di era digital ini, agama bukan hanya soal keyakinan lagi atau soal tentang ritual lagi, tetapi agama ini juga bisa menjadi konten yang menarik perhatian banyak orang, yang dimana ketika bisa menarik perhatian banyak orang, di situ akan mendatangkan sebuah keuntungan, terutama yaitu konten-konten yang di-up seperti di media TikTok, YouTube, Instagram, dan lain sebagainya.
Fenomena ini mirip dengan Islamisasi visual, di mana ekspresi keberagamaan itu menjadi sebuah konsumsi publik. Kita hidup di zaman yang dimana segalanya bisa dikomodifikasi, termasuk hal agama. Makanya nggak heran ketika kita melihat banyak kejadian atau ketika banyak orang yang menjadikan sesuatu yang itu ranahnya bersifat pribadi, yaitu beribadah, entah itu sholat raweh, entah itu pergi haji, entah itu puasa dan lain sebagainya, itu sebagai konten hanya demi view, like, atau bahkan demi cuan. Kalau dilihat dari secara sosial, ada beberapa faktor yang memicu tren ini. Tren live ketika melaksanakan peribadahan tertentu. Yaitu faktor yang pertama yaitu pencarian pengakuan atau validasi. Banyak orang yang ingin mendapatkan pengakuan bahwasanya mereka itu rajin beribadah. Yaitu dengan cara menyiarkan sholat taraweh, terutama kalau di dalam bulan suci Ramadan ini atau tadarus dan lain sebagainya secara live. Mereka di situ akan mendapatkan apresiasi dari audiens, baik bentuk live, komentar maupun donasi. Lah, dari hal ini kita dapat menyimpulkan bahwasanya sebagian besar orang-orang yang melakukan live dalam peribadahannya dan mengaktifkan tombol donasi, tombol like, tombol komentar, itu secara tidak langsung mereka itu butuh pengakuan, butuh validasi dalam hal apa? Yaitu butuh pengakuan dalam peribadahan. Mereka ingin dikatakan bahwasanya rajin dalam beribadah, walaupun dalih mereka itu untuk sebagai syiar. Tapi lebih kalau kita lihat itu lebih cenderung ya untuk pengakuan saja. Pengakuan atau validasi bahwasanya mereka itu seseorang yang bisa dianggap rajin beribadah. Selanjutnya faktor yang kedua yaitu dorongan ekonomi. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya berbagai macam platform media sosial itu menyajikan keuntungan finansial yaitu melalui monetisasi. Misalkan TikTok itu mendorong orang untuk mencari engagement sebanyak mungkin, mencari keuntungan sebanyak mungkin, termasuk dari konten religius yang dimana kita dapat mengetahui bahwasanya di Indonesia itu adalah suatu negara yang religius. Sesuatu yang beragama dijual di Indonesia berbau dengan agama itu pasti akan sangat laku keras sekali. Dan di sini banyak yang tidak hanya sekedar ingin berbagi, tetapi juga mencari keuntungan finansial pada siaran tersebut. Jadi di dalam konteks traweh yang disiarkan secara live itu menurut saya pribadi itu tidak hanya sekedar untuk dakwah, tetapi faktor ekonomi seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Yang dilakukan sebelumnya itu apa? Yaitu fenomena ketika naik haji dengan jalan kaki. Nah, itu banyak orang-orang yang ketika di dalam perjalanannya itu sudah sepi yang memberikan gift maka pulang. Nah, di situ dapat disimpulkan bahwasanya dorongan ekonomi itu adalah sebuah faktor, salah satu faktor yang menyebabkan seseorang melakukan live di saat ibadah tertentu, yang dimana ibadah yang seharusnya itu khusyuk hubungannya pribadi seseorang kepada Tuhan Yang Maha Esa. Faktor yang berikutnya, kenapa banyak orang yang melakukan live dengan cara peribadahan, yaitu transformasi ruang publik dan ruang privasi. Sholat tarawih, dalam konteks sholat tarawih ini yang biasanya itu bersifat privat,
Tidak hanya sholat tarawih saja, semua ibadah itu sifatnya privat. Karena apa? Ya, peribadahan itu pada dasarnya hubungan, cara komunikasi manusia, cara manusia berinteraksi dengan Tuhannya, itu ya urusan pribadi sebetulnya. Yang bersifat privat, yang dimana kini itu bisa menjadi tontonan publik, ya transformasi tadi. Hal-hal yang bersifat privat, ibadah, semua ibadah, itu menjadi sebuah tontonan publik. Bahkan agama seseorang, perpindahan agama seseorang, misalkan dari Islam ke Kristen menjadi mu'alaf, itu bisa menjadi konsumsi publik sekarang. Bisa menjadi berita yang berhari-hari di situ. Topik pembicaraan, bahkan perdebatan pun di situ ada, lewat mana mu'alafnya dan lain sebagainya. Nah, hal ini membuktikan ada transformasi ruang publik, yaitu dari ranah privasi ke ruang publik tadi. Hal ini mencerminkan perubahan dalam batasan antara kehidupan pribadi dan sosial. Akibat apa? Yaitu akibat terbukanya media sosial. Ironinya, hal-hal yang ini, live yang dilakukan orang yang saat tarawih, orang saat melakukan ibadah, itu ironinya seperti seseorang yang berjualan ketika live streaming. Ya, bedanya kalau orang yang berjualan itu ada yang dijual, tetapi yang live streaming ibadah ini, yang di-live-kan itu peribadahannya. Selanjutnya kita lihat dari sudut pandang filsafat. Fenomena ini mencerminkan ada beberapa dilema etis dan dilema makna keberagamaan. Jean-Paul Sartre atau Kierkegaard berbicara tentang bagaimana manusia itu mencari makna dalam keberadaan mereka. Dalam konteks ini, yaitu orang yang melakukan live streaming pada waktu sholat tarawih atau peribadahan-peribadahan tertentu, ibadah yang seharusnya itu menjadi pengalaman spiritual malah berubah menjadi sarana eksistensi digital yang bisa menggeser makna ibadah itu sendiri. Di sini di dalam filsafat kritis, agama itu sering kali dikritik ketika agama dijadikan sebuah alat untuk kepentingan duniawi. Jadi di dalam filsafat kritik itu, agama itu sering dikritik, agama itu sering mendapat sorotan. Ketika agama itu hanya digunakan untuk menguntungkan keuntungan bersifat pribadi, dunia, atau kepentingan kelompok tertentu. Jika ibadah ini, yang konteksnya sholat tarawih ini, dijadikan konten demi popularitas atau hanya demi uang, saweran uang, maka esensi sebagai bentuk penghambaan kepada Tuhan itu bisa ternodai. Karena ya apa? Karena ya ibadah yang seharusnya tujuannya itu adalah mencari keridhaan Tuhan, mencari agar penghambaan kita diterima oleh Tuhan, itu ternodai. Karena apa? Karena ya tujuannya sudah berbelok, bukan mencari ridho Tuhan tadi, tujuannya berbelok mencari popularitas, dan yang lebih buruk lagi, mencari cuan. Agama yang sebenarnya itu makna ibadah, kalau sudah dijadikan publik, tentu agama itu jadi ibadah lagi. Lagi konsep simulakra. Dalam konsep simulakra ini berada filosof postmodern, yaitu filosof Jean Baudrillard. Di dalam konsep ini beliau, atau di dalam teori ini beliau menjelaskan bagaimana realitas di dalam dunia modern
itu seringkali digantikan oleh simulasi, yaitu representasi yang kehilangan hubungannya dengan kenyataan aslinya. Di dalam konteks ibadah dan media sosial, simulakra terjadi ketika ibadah bukan lagi menjadi pengalaman spiritual, tetapi ibadah ini berubah menjadi sebuah tontonan, menjadi sebuah simbol saja atau konten yang menonjolkan tampilan-tampilan daripada menonjolkan esensinya. Menonjolkan tampilan-tampilan luarnya apa? Misalkan di dalam ibadah sholat tarawih ini. Nah, khusyuknya itu seolah-olah dibuat, fasihnya seolah-olah dibuat. Padahal eksis dan esensinya ibadah di dalam sholat yaitu hubungan cara manusia itu berkomunikasi, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika di-live-kan itu ya belok tadi tujuannya apa ya, untuk popularitas, untuk uang dan lain sebagainya. Di era digital memang banyak ibadah yang mengalami pergeseran makna, banyak sekali. Mulai yang saya sebutkan dari awal tadi, perjalanan umroh, beribadah umroh, bahkan pernah dikritik oleh salah satu imam besar di Mekah bahwasanya orang Indonesia kalau beribadah haji itu kebiasaannya untuk selfie-selfie. Nah, di situ membuktikan bahwasannya ketika kita ibadah dan selalu dipertontonkan di berbagai macam media sosial, itu memang akan mengganggu esensi ibadah itu sendiri. Karena ya tujuannya bisa belok tadi, yang dimana ibadah itu harus dilakukan secara dengan ikhlas lillahi ta'ala, tetapi ketika dipamerkan di berbagai macam media sosial, entah itu haji, entah itu sholat, entah itu puasa dan lain sebagainya, faksodakoh dan lain sebagainya, tentu di situ ada sedikit riak di dalam hati seseorang tersebut. Riak apa ya? Ingin seseorang memperhatikan kita. Ini loh, saya sudah melakukan haji. Ini loh, saya sudah melakukan umroh dan lain sebagainya. Nah, di situ ketika ada unsur-unsur perasaan seperti itu, tentunya akan merusak nilai-nilai ibadah itu sendiri. Yang dimana ya akan merugikan orang itu sendiri. Ketika kita sudah mengeluarkan banyak uang, menunggu waktu yang sekian lama antri untuk pergi haji, tetapi dirusak hanya dengan riak tadi, ingin pengakuan dari orang lain tadi. Oke Sobat Ilah, dapat kita simpulkan bahwasanya fenomena live TikTok pada saat tarawih, pada saat melakukan ibadah-ibadah tertentu, ini adalah sebuah cerminan dari budaya digital, dinamika sosial, dan problem dari filsafat modern. Hal ini menunjukkan bagaimana media sosial telah mengubah cara sebagian banyak orang cara beribadahnya, baik dari sisi niat, makna, maupun tujuan akhirnya. Ibadah yang seharusnya menjadi hubungan antara manusia dengan Tuhannya, kini turut menjadi bagian dari perform di ruang digital. Jadi Sobat Ilah, bagaimana menurut kalian? Apakah live TikTok saat tarawih secara umum, yaitu live TikTok secara melakukan ibadah secara live itu termasuk dakwah atau malah kehilangan esensi ibadahnya? Silahkan diskusi di dalam kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.